Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya An-Nur yang insyaallah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan, kalimat, ucapan yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah karunia yang begitu besar kepada kita semua. Begitu banyak anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari sekian banyak anugerah, tidak ada anugerah yang lebih mahal, anugerah yang lebih tinggi melebihi anugerah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan pertolongan kepada kita dalam mengamalkan agama, dengan satu harapan, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan kita mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca beberapa hadis athar riwayat yang datang daripada Nabi, sahabat dan tabi'in berkenaan dengan pembahasan dari kitab Bushrul Kaib biliqa'il Habib. Bushrul Kaib, kabar gembira untuk orang-orang yang bersedih, biliqa'il Habib, bahwa mereka akan berjumpa dengan kekasih mereka. Kitab ini dikarang oleh satu orang ulama besar yang bernama Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, bukan hanya kita orang-orang Islam saja, seluruh manusia mengimani dengan satu hal yang namanya kematian. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari adanya kematian, apakah dia beragama Islam ataupun dia bukan beragama Islam, apapun agama mereka. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka pun itu juga beriman dengan adanya kematian. Ini diceritakan, disampaikan oleh para ulama, ini sudah seperti ijma' seluruh manusia, bahwa semua orang percaya dengan adanya kematian. Hadirin yang mulia,
maka kita umat Islam diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat sudut pandang yang benar, bagaimana cara memandang kematian dengan cara yang benar. Karena setiap orang memiliki pandangan, agama-agama memiliki pandangan mereka tentang kematian itu apa. Maka kita sebagai orang beriman, dikatakan oleh para alim ulama, di antara maknanya iman itu apa? Di antara maknanya iman adalah tasdiqul khabar wa takdzibun nazar. Tasdiqul khabar, benarkan khabar, kabar-kabar yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Wa takdzibun nazar, kemudian kita bohongkan, dustakan apa yang nampak oleh mata kita, itulah iman. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, hanya percaya dengan apa-apa yang tampak oleh mata kita, maka kita belum bisa menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Karena mata ini hanya bisa melihat dan terbatas, melihat hal-hal yang bisa dilihat. Sedangkan iman semuanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat mata. Allah Subhanahu wa taala tidak tampak, akhirat tidak tampak, kubur juga tidak tampak, mahsyar tidak tampak, sirat tidak tampak, sorga tidak tampak, neraka pun juga tidak tampak. Maka kalau seseorang dia mengatakan aku percaya, saya percaya kalau nampak, maka orang yang seperti ini sekali-kali dia tidak akan bisa menjadi orang yang beriman. Maka kita bohongkan apa yang nampak oleh mata kita, kemudian kita benarkan apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan iman. Maka kematian ini dipandang oleh orang-orang yang tidak beriman adalah satu hal yang sangat mengerikan dengan sudut pandang dan kacamata mereka. Tetapi kalau kita melihat sudut pandang yang diajarkan oleh agama, maka nanti pandangan kita kepada kematian pun akan berbeda. Maka dikarenakan itulah Bapak Ibu yang mulia, ini akan kita dengarkan sedikit beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun riwayat-riwayat daripada sahabat, athar daripada tabi'in yang akan kita dengarkan daripada kitab Bushrul Gaib Biliqa'il Habib. Dzikru fadlil maut wa annahu khairun minal hayah. Bab tentang menceritakan keutamaan kematian, wa annahu khairun minal hayah, dan sesungguhnya kematian itu adalah lebih baik daripada kehidupan. Dari judul ini saja hadirin yang mulia, pertama yang harus difahami oleh orang yang iman, orang yang Islam, bahwa kematian itu adalah lebih baik daripada kehidupan. Bagaimana tidak? Kehidupan ini sementara, sedangkan kematian itu adalah selama-lamanya. Maka bagaimana mungkin kehidupan yang hanya sementara ini bisa dikatakan jauh lebih baik daripada kehidupan yang selama-lamanya. Di dunia ini bukan penentu. Apapun keadaan-keadaan di dunia ini bukan hakikatnya keadaan. Keadaan yang sebenarnya adalah nanti ketika seseorang sampai ke akhiratnya Allah, dan pintu untuk menuju akhirat itu adalah kematian. Akhraja Ibnul Mubarak fi Zuhdi. Ibnul Mubarak telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhdi, wa Ibnu Abi Darda dan Ibnu Abi Darda fi dzikril maut, di dalam pembahasan tentang menceritakan kematian. Wa Tabrani dan Imam Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, dalam kitab Mu'jamul Kabir. Wal Hakim dan Imam Hakim juga meriwayatkan fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak. An Abdullah bin Umar, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maut. Tuhfatul mu'min, suguhan yang indah daripada Allah bagi orang beriman, al-mautu adalah kematian. Tuhfatul mu'min al-maut, suguhan indah yang diberikan Allah kepada seorang beriman, al-maut adalah kematian. Wa akhrajat Dailami fi musnadihil firdaus. Ad-Dailami juga meriwayatkan dalam kitab musnadnya Musnad Al-Firdaus,
anil Husain ibni Ali, daripada Sayyidina Husain ibnu Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, al mautu raihanatul mu'min, al mautu kematian, raihanatul mu'min adalah wewangian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dari dua hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sudut pandang kacamata yang berbeda dengan apa yang nampak oleh mata kita. Mata kita melihat kalau orang mati masuk kubur, tempatnya hanya satu tempat yang panjangnya itu hanya 2 meter, lebarnya paling lebar 1 meter. 2 kali 1 meter itu yang kita lihat. Tapi Nabi mengatakan kematian bukan seperti itu. Kematian itu adalah suguhan terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang beriman. Hadirin yang mulia, kalau kita bertamu, tergantung orang siapa yang datang ke rumah kita. Kalau kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu biasa, maka kita akan menyiapkan perkara-perkara yang biasa juga untuk dia. Kalau tamu yang datang orang yang agak istimewa, maka persiapannya pun juga akan lebih istimewa lagi. Semakin istimewa orang yang datang, maka suguhan-suguhan persiapan-persiapan pun juga akan lebih istimewa akan dibuat oleh tuan rumah. Orang beriman, kematian itu adalah suguhan terindah daripada Allah, tapi suguhan indah itu hanya diberikan kepada orang istimewa, yaitu orang-orang yang beriman, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan juga dalam riwayat lain, Al-Imam Ahmad meriwayatkan fi musnadihi, dalam kitab musnadnya, Sa'id ibnu Mansur juga meriwayatkan dalam kitab sunannya bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Muhammad ibn Labid, daripada Muhammad ibnu Labid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, yakrahu membenci ibnu Adam, manusia, al mautu, kematian. Nabi mengatakan, kata beliau bersabda, yakrahu ibnu Adam al maut, manusia membenci kematian. Ini watak manusia ketika secara umum tidak dikenalkan agama, seperti itu. Umumnya manusia, mereka membenci kematian, nggak suka mendengar membahas pembahasan kematian pun seperti itu. Wal mautu, padahal kematian, khairun adalah lebih baik lahu untuk dirinya, minal fitnati, daripada terjerumus terjatuh kepada fitnah di dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi tahu pada kita sudut pandang umumnya manusia, bahwa manusia kalau melihat dengan sudut pandang mereka, maka manusia akan membenci kematian. Yang mereka lihat, kita lihat dengan mata kepala kita, maka kita akan membenci kematian. Padahal kematian itu jauh lebih baik daripada seseorang jatuh kepada fitnah. Kalau sudah jatuh pada fitnah, fitnah itu macam-macam. Ada fitnah yang besar, ada yang kecil. Kalau dia ini sudah terkena fitnah yang besar, tidak mengamalkan agama, tidak mau taat pada Allah, na'udzubillah, sampai keluar daripada agama Islam, itu fitnah yang berbahaya. Maka kalau ada orang mereka mati asalkan ada agama, itu adalah jauh lebih baik bagi mereka daripada mereka itu membenci kematian. Wa akhraja Ibnul Mubarak juga meriwayatkan fi Zuhdi, dalam kitab Az-Zuhdi. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, an Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada sahabat Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ad-dunya, dunia, sijnul mu'min, adalah penjaranya orang beriman, wasanatuhu, dan tahun-tahun kesulitan bagi orang beriman. Fa idza faraqat dunya, apabila orang beriman telah berpisah dengan dunia, faraqas sijna, maka maknanya dia telah berpisah dengan penjara, wasanata, dan berpisah dengan tahun-tahun kesulitan.
Akhraj Ibnul Mubarak juga meriwayatkan an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr, qala, beliau telah berkata, ad-dunya, dunia, jannatul kafir, adalah surga bagi orang kafir, wasijnul mu'mini, dan penjara bagi orang beriman, wa innama mathalul mu'min, hanyalah perumpamaan orang beriman, hina takhruju, ketika keluar nafsahu, nyawanya, kamathali rajulin, seperti perumpamaan seseorang, karena yang adanya dia fi sijnin, diletakkan di dalam penjara, fa ukhrija, kemudian dia dikeluarkan minhu, daripada penjara, faja'ala yataqallabu, maka jadilah dia pergi mondar-mandir fil ardi, di permukaan bumi, wa yatafassahu, dan bersenang-senang fiha, di dalam permukaan bumi. Ini dua hadis yang juga kurang lebih sama. Pertama, daripada Nabi SAW, Nabi sendiri mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman, dan dunia ini juga tempat-tempat kesulitan bagi orang beriman. Ketika orang beriman meninggalkan dunia, berpisah dengan dunia, maka maknanya juga dia telah berpisah dengan penjara dan berpisah dengan kesulitan-kesulitan hidupnya. Kemudian Imam Suyuti melanjutkan dengan riwayat daripada satu orang tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan dunia adalah penjara, dunia adalah surganya orang-orang kafir, dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Perumpamaan orang beriman ketika nyawa roh mereka keluar daripada diri mereka, perumpamaannya adalah seperti satu orang yang baru saja dikeluarkan daripada penjara. Maka bagaimana senang hatinya, dia akan menghirup udara bebas, kemanapun dia suka dia akan pergi bersenang-senang di permukaan bumi. Di sini para ulama kita mengatakan bahwa mungkin kita sedikit kebingungan. Nabi mengatakan dunia adalah penjara orang beriman, sorga bagi orang-orang kafir. Tapi terkadangan, Bapak Ibu yang mulia, kita terkadangan melihat orang-orang iman, kadang kita tengok hidupnya susah. Dia beriman tapi dia miskin, iman kadang dia nggak makan, kadang minum tidak ada, kadang kehidupan susah, ekonomi sulit. Pas kita lihat juga ada orang kafir tidak beriman pada Allah, lah kok malah hidupnya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, makanannya enak, segala macamnya indah yang dia miliki. Lah ini bagaimana? Nabi mengatakan dunia penjara bagi orang beriman, sorga bagi orang kafir. Tapi terkadangan kita lihat seperti sebaliknya. Bagaimana memahaminya? Maka para ulama mengatakan itu tidak salah. Orang iman, orang Islam, seperti apapun mungkin kesusahan yang mereka dapatkan, seperti apapun kesenangan. Kalau bagi orang beriman, seumpama dia senang, kaya sekalipun di dunia, setinggi sehebat apapun kekayaannya, dibandingkan nanti kekayaan, kehebatan, kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga nanti, maka kenikmatan dunia ini tidak ada bandingannya apa-apa. Itu maksudnya. Jadi walaupun jadi raja sekalipun di dunia, orang beriman jadi raja, jadi presiden, jadi orang hebat, seperti apapun, dibandingkan kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, kenikmatan akhirat itu sangat besar, sehingga akhirnya kenikmatan di dunia itu tidak ada bandingannya, sedikit. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang tidak beriman pada Allah, nampaknya hidup dia enak, harta banyak, dapat dunia kaya raya, rumah bagus, itu pun semua kalau dibandingkan dengan azab, penderitaan yang akan mereka terima nanti di akhirat, itu sudah menjadi bukan satu kenikmatan namanya. Maka kata para ulama, sudut pandang yang Nabi SAW sampaikan adalah sudut pandang akhirat. Jadi bukan sudut pandang dunia. Nabi SAW selalu mengarahkan kepada para sahabat, tengok akhirat. Di dunia ini bukan penilaian. Nampak di dunia seperti ini, tapi jangan tengok dunianya. Akhirat itu penilaian. Maka ketika seseorang memandang akhirat, maka mereka sedikit pun tidak akan terkesan dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak telah meriwayatkan, wa Ibnu Abi Syaibah,
Begitu juga Ibnu Abi Syaibah anir Rabi ibni Khaytham, daripada Rabi ibnu Khaytham. Qala, Rabi ibnu Khaytham telah berkata, ma min ghaibin, tidak ada daripada perkara yang ghaib, perkara yang tidak tampak, yang tadhiruhul mu'min, yang sedang dinanti oleh orang beriman, khairun, yang lebih baik lahu bagi dia, minal mauti, daripada kematian. Rabi bin Khaytham mengatakan, seorang tabi'in, tidak ada perkara ghaib, perkara yang tidak tampak, yang sedang dinanti oleh orang beriman yang lebih baik daripada kematian. Jadi perkara ghaib banyak. Yang terbaik sebenarnya, kata beliau, dari sekian banyak perkara ghaib yang sedang dinanti, yang terbaik itu adalah kematian. Mati itu hal-hal yang dinanti. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita kalau berbicara kematian, maka orang-orang namanya berbicara kematian itu pembicaraan agama di masjid. Kalau sudah ada orang bicara kematian, ingat mati, maka orang yang mabuk dunia pun akan kepanasan. Padahal dengan cara seseorang bicara kematian, bukan berarti kemudian kematian itu cepat datang. Atau sebaliknya, kalau seseorang dia takut dengan mati, apakah kemudian kematian itu akan dimundurkan? Tidak akan dimundurkan. Suka mati, cinta akhirat, seperti apapun cinta pada akhirat, tidak akan membuat kita ini cepat mati. Begitu juga walaupun cinta dunia, takut mati, tidak akan dipanjangkan juga umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, waktu sudah habis, ketetapan Allah umur yang diberikan itu sudah habis, nggak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan seperti apapun. Maka urusan cinta kematian itu bukan akhirnya orang salah faham, oh begini orang bagus bunuh diri. Nggak. Dengan cinta kematian maknanya dia mencintai hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ada surga selepas kematian, jumpa Allah tidak bisa kecuali dengan kematian, jumpa Rasulullah tidak akan bisa kecuali dengan kematian. Hal-hal yang ada selepas kematian itu yang dia cintai, sehingga akhirnya dia membuat persiapan-persiapan untuk kehidupan selepas kehidupan di dunia ini. Akhraja Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak juga meriwayatkan an Malik ibni Mughawwal, daripada Malik ibnu Mughawwal. Qala, telah berkata Malik ibnu Mughawwal, balagoni, telah sampai berita kepada aku, anna awwala sururin, bahwa kegembiraan yang pertama kali yadkhulu, yang masuk, alal mu'min, kepada diri seorang beriman, al mautu, adalah kematian. Lima yaro, karena perkara yaro yang dia lihat, min karomatillahi, daripada kemuliaan yang Allah berikan, wa thawabuhu, dan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Jadi kematian itu, kata Malik ibnu Mughawwal, memang sudah diriwayatkan sampai berita kabar kepada kami, kata beliau, perkara yang pertama kali yang akan membuat gembira orang beriman adalah kematian. Kenapa orang beriman itu gembira dengan hal yang namanya kematian? Karena yang mereka pandang, lima yaro min karomatillahi ta'ala wa thawabihi, karena melihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman dan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada orang beriman. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita buat amal agama ini termasuk yang mendorong kita kan karena disampaikan pahala-pahala. Siapa yang sholat ke masjid, siapa yang sholat berjamaah dapat 27 derajat. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa membaca 1 kali subhanallah di bulan Ramadan, khairun min alfi tasbihatin fi ma siwa, lebih baik daripada 1000 tasbih, 1000 kali subhanallah di luar Ramadan. Hal-hal yang seperti ini di dunia tidak nampak. Kapan nampaknya? Nanti kalau kita sudah mati, baru namanya nampak pahala 1 kali ucapan subhanallah. Sekarang kita megang tasbih, baca Allahu Akbar,
subhanallah, seolah-olah kayak macam tidak ada hasilnya. Kenapa? Ya memang hasil itu tidak nampak di dunia. Di mana nampaknya? Di akhirat. Akhirat itu pintu pertamanya adalah kematian. Maka orang-orang yang beriman, banyak kita lihat wali-wali Allah, orang-orang soleh, mereka meninggal dunia itu senyum. Senyum, seperti memang melihat hal-hal yang berbeda dengan pandangan kita. Karena memang alam mereka sudah berbeda. Apa yang membuat mereka tersenyum? Lima yaro min karomatillahi wa thawabihi. Mereka tersenyum, mereka gembira karena melihat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka dan diperlihatkan oleh Allah pahala-pahala hasil susah payah ketika mereka dulu tinggal di dunia. Nah, ini yang akhirnya membuat orang-orang beriman itu mau susah payah mengamalkan agama ketika berada di dunia. Akhraja Ahmad fi Zuhdi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhdi an Ibni Mas'udin daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau telah berkata, laisa lil mu'min rahatun duna liqa Allah. Laisa lil mu'min, tidak ada bagi orang beriman rahatun, kelonggaran atau istirahat, duna liqa Allahi, kecuali berjumpa dengan Allah. Istirahat itu nggak akan ada dijumpai orang beriman sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah sibuk istirahat, maknanya nggak ada persiapan. Tentara itu, Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah sibuk istirahat, datang musuh bagaimana? Tentara itu siaga, siaganya 24 jam, itulah pejuang. Orang beriman, orang Islam semua didatangkan, kita datang ke dunia ini jadi pejuang. Pejuang agama, memperjuangkan agama, memperjuangkan iman, memperjuangkan Islam. Maka bagaimana mungkin pejuang itu istirahatnya bisa nikmat? Tidak akan mungkin. Kalaupun tidur dan istirahat, tidurnya dia itu pun untuk mempersiapkan perjuangan. Kenapa tidur qailulah? Ada tidur yang disunnahkan, tidur sebentar sebelum zuhur disunnahkan. Tujuannya adalah supaya nanti seseorang mudah bangun tahajud di malam hari. Kenapa istirahat? Jawabannya juga satu. Tidur dan istirahat yang dibuat itu pun sebagai modal perjuangan agama. Kenapa cari uang? Kenapa buka toko? Kenapa kita bekerja? Kenapa mencari ini dan itu, harta benda dunia? Kalau orang itu betul-betul beriman, uang yang dia cari, pekerjaan yang dia buat, tujuannya cuma satu, untuk mempersiapkan akhirat dia. Maka hakikat istirahat itu tidak akan ada. Kelonggaran, hakikat longgar, yang hati betul-betul tidak mau berpikir, yang betul-betul hati menjadi senang. Istirahat yang sebenarnya, kelonggaran yang sebenarnya, itu akan hanya bisa kita jumpai ketika kita bisa membawa agama, iman, berjumpa dengan Allah. Itulah hakikat istirahat, kelonggaran yang kita dapatkan nanti di akhirat. Wa akhraja Sa'id bin Mansur, Sa'id ibnu Mansur telah meriwayatkan fi sunanihi, dalam kitab sunannya, wa ibnu Jaririn, dan ibnu Jarir meriwayatkan fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, an Abi Darda'i, daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala, sahabat Abu Darda berkata, ma min mu'min, tidak adalah satu orang beriman pun, illa wal mautu khairul lahu, kecuali kematian itu lebih baik untuk dirinya. Wa ma min kafirin, dan tidak jugalah seorang kafir, illa wal mautu khairul lahu, kecuali kematian itu juga baik untuk dirinya. Abu Darda ini satu orang sahabat terkenal. Beliau meriwayatkan, apa kata Sayyidina Abu Darda? Kematian itu baik, kematian itu adalah hal yang terbaik. Apakah itu untuk orang beriman, kematian itu baik untuk dia? Begitu juga untuk orang kafir sama, kematian itu pun juga baik untuk dirinya. Faman lam yusaddiqni, siapa yang tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan, fa innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai orang beriman. Kalau nggak percaya, kata beliau, perhatikan firman Allah, bahwa kematian itu baik untuk orang beriman, dan kematian itu juga terbaik untuk orang kafir. Kalau tidak percaya, mana buktinya? Kata beliau,
Allah Ta'ala berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar, wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah khairun adalah lebih baik, lil abrari, bagi orang-orang yang amal kebaikan. Orang beriman, orang yang ahli amal kebaikan, maka untuk mereka apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik. Lah, untuk jumpa dengan apa yang sudah dia kirim ke akhirat, yang dia buat amal untuk Allah, nggak ada pintunya kecuali kematian. Kemudian juga beliau memberikan bukti bahwa kematian itu juga baik untuk orang kafir. Wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walakum adzabum muhin. Wala tahsabanna, dan janganlah kalian mengira, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, annama numli lahum, bahwa sesungguhnya kami membiarkan mereka, membiarkan hidup, memberi kesempatan, khairun itu lebih baik, lahum, bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma, hanyalah aku membiarkan, memberikan kesempatan, memanjangkan umur mereka, liyazdadu itsma, supaya bertambah dosa mereka, walakum adzabum muhim, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Orang kafir juga sama, kalau panjang umur malah celaka dia. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, jangan kalian mengira orang itu kalau kafir terus kok umurnya panjang menjadi baik untuk mereka. Enggak. Innama numli lakum liyazdadu itsma, aku biarkan mereka, umur mereka panjang, tujuannya cuma satu, liyazdadu itsma, supaya dosa mereka itu bertambah. Kenapa? Kalau sudah bertambah dosa, walakum adzabum muhin, bertambah banyak dosa, maka akan bertambah besar juga azab yang akan mereka rasakan nanti di akhirat. Bahkan para ulama memberikan satu contoh tamtsil, sama seperti orang. Ada namanya peternak-peternak yang punya binatang-binatang ternak, melihara sapi, melihara kambing, melihara kerbau. Tujuan untuk dikasih makan itu apa? Sapi digemukkan. Ya, sapi namanya binatang. Binatang tidak punya otak. Apa yang dia pikirkan? Kalau binatang sempat mikir kan bahaya. Dikasih makan, tujuannya supaya gemuk. Kenapa digemukkan? Kalau sudah gemuk, maka nanti disembelih dagingnya akan semakin banyak. Maka orang-orang yang tidak beriman pada Allah, di dalam Al-Quran itu perumpamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih hina lagi. Kalau sudah tidak mau beriman pada Allah, tidak mau taat pada Allah, maka orang-orang itu mereka bertambah panjang umurnya, maka akan bertambah resiko juga nanti di akhirat. Sehingga ketika mereka sudah di puncak nampaknya kebahagiaan di dunia, akhadnahum baghtah, tiba-tiba langsung datang azab Allah, tiba-tiba langsung dipanggil oleh Allah, datang malaikat maut. Disitulah nanti waktu dimulainya kesengsaraan yang kekal abadi, tidak ada batas akhirnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang beriman, kematian itu yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, orang tidak beriman pun kematian itu juga baik untuk mereka. Cepat mati, maka tertahan juga dosa-dosa mereka, sehingga akhirnya itu pun juga akan menjadi lebih baik untuk mereka. Akhrajat Tabarani, Imam Tabrani telah meriwayatkan an Abi Malik, daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Qala, Abu Malik Al-Asy'ari berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma habbibil maut ila man ya'lam anni rasuluk. Doa Nabi, Allahumma habbibil maut ila man ya'lamu anni rasuluk. Ya Allah, habbibil maut, cintakanlah kepada kematian, cintakanlah kematian, ila man ya'lam, kepada orang-orang yang dia yakin, anni rasuluk, bahwa sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan engkau. Ini doa Nabi, dan Nabi kalau doa pasti makbul.
Apa doa Nabi? Ya Allah, cintakanlah kematian kepada orang-orang yang yakin, dia percaya bahwa sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Engkau. Maknanya orang kalau sudah iman pada Allah, iman pada Rasulullah, apabila benar imannya, betul-betul jujur iman pada Rasulullah, nggak akan bisa dia kecuali pasti cinta pada kematian. Kok nggak cinta mati? Maknanya imannya bermasalah. Karena ini doa Nabi, Allahumma habbibil maut ila man ya'lam anni rasuluk. Ya Allah, cintakanlah kematian kepada orang yang dia memiliki iman yakin bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Engkau. Maka hal yang seperti ini perlu diusahakan. Iman tuh perlu diusahakan. Kalau kita nggak usaha, iman tidak akan datang. Iman pada Allah, iman pada Rasulullah, cinta pada kematian, ini perlu diusahakan. Kalau nggak diusahakan, nggak datang. Uang 1000 saja kalau nggak diusahakan nggak datang. Bagaimana mungkin mau iman kepada kematian, cinta pada kematian, tahu-tahu kemudian datang dalam kehidupan? Nggak bisa, kecuali kita membuat usaha. Akhrajal Asbihani, Al-Asbihani meriwayatkan fi Targhib dalam kitab At-Targhib, an Anasin daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat Anas, beliau umur 9 tahunan itu sudah berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantar langsung oleh ibunya. Jadi dari kecil sampai besar sampai dewasa itu hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadim pelayannya Nabi. Dapat doa banyak dari Nabi, diantaranya ya Allah akthir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, banyakkan juga anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Jadi ketika Anas umur 9 tahun diantarkan pada Rasulullah, ibunya Sayyidah Anas Ummu Sulaim pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas anak saya berkhidmat pada Tuhan, dia akan melayani Tuhan jadi pembantu, apapun keperluan biar dia yang mengerjakan. Coba kita bayangkan, anak kalau zaman sekarang umur 9 tahun bisanya apa? Lah waktu itu umur 9 sudah diserahkan oleh sahabat anaknya itu untuk berkhidmat pada Rasulullah. Maka pada waktu itu juga ibunya minta, ya Rasulullah tolong doakan anak saya ini, tolong doakan Anas. Maka Nabi doakan 3 paling tidak. Pertama, ya Allah akthir malahu, perbanyak hartanya. Yang kedua, wa waladahu, perbanyak juga anaknya. Kemudian masukkan dia ke dalam surga. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, 2 perkara ini sudah saya buktikan. Yang pertama, diperbanyak anak. Kata beliau, saya punya anak selain anak perempuan nggak kurang 125 orang. Tapi memang para ulama mengatakan beliau punya anak perempuan itu cuma 2. Jadi 125 tambah 2 ya 127. Itu belum cucu, baru anak. Kemudian ya Allah perbanyak hartanya, jadi kaya. Maka kata Sayyidina Anas, saya punya banyak kebun. Kalau orang-orang biasanya kebun kormanya itu sekali setahun panen, kalau saya setahun 2 kali. 2 hal ini sudah saya buktikan di dunia, kata beliau. Sekarang saya sedang menanti yang ketiga. Yang ketiga, wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Lah ini sedang saya nanti, kata beliau. Masih hidup kan? Bagaimana mungkin masuk surga kalau masih hidup? Maka Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu yang menceritakan hadis ini, kata beliau, Nabi bersabda kepada aku, in hafizta wasiyati fala yakunu syai'un ahabba ilaika minal maut. Kata Nabi, in hafizta wasiyati, wahai Anas, kalau engkau mau menjaga wasiatku, nasihat-nasihat yang aku berikan, engkau sudah khidmat panjang, banyak dengar nasihat. Kalau betul-betul engkau mampu menjaga wasiat nasihat-nasihat yang aku berikan, fala yakunu syai'in, maka tidak akan ada suatu perkara ahabba ilaika, yang lebih mencintakan kepada engkau minal mauti, daripada kematian. Kalau betul-betul engkau khidmat ini, jaga nasihat yang engkau dengarkan dari aku, kata Nabi, nasihat wasiat yang telah aku sampaikan, kalau memang betul engkau jaga, tidak akan ada perkara yang lebih engkau cintai melebihi kematian. Ya, semua urusan agama ini kaitannya mati.
Kalau nggak ada iman pada kematian, nggak cinta kematian, berarti amal-amal agama yang dia buat itu tidak ada memandang negeri akhirat. Termasuk kita berpuasa ini Bapak Ibu yang mulia. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Beliau bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, yang pertama dia puasa itu karena iman. Wahtisaban, yang kedua berpuasanya karena mengharap pahala. Pahala itu kan kita harap di dunia apa di akhirat? Pasti di akhirat. Kalau sudah ada dua ini, iman, ihtisab, baru dosa-dosanya yang lalu semua diampuni oleh Allah. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang bangun malam, sholat taraweh, sholat tahajud, bangun malam hari bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Jadi amal agama, pesan-pesan Nabi itu semua berkaitan dengan akhirat. Kalau memang betul, kata Nabi pada Sayyidina Anas, betul engkau itu menjaga wasiat yang aku sampaikan, nasihat-nasihat yang aku berikan, maka tidak akan mungkin ada perkara yang lebih engkau cintai melebihi kematian. Wa akhraja Ahmad, Imam Ahmad telah meriwayatkan fi Zuhdi dalam kitab Az-Zuhdi. Wa Ibnu Abid Dunya, dan Ibnu Abid Dunya meriwayatkan an Abi Dardai daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abu Darda berkata, qala, beliau mengatakan, ma ahda, tidaklah memberikan hadiah, ilayya, kepada aku, akhun, saudara Islam, hadiyatan, dengan satu hadiah, ahabba, yang lebih aku sukai, ahabba ilayya, yang lebih mencintakan kepada diriku, minas salami, daripada salam. Ini kata sahabat Abu Darda, hadis terakhir kita baca. Kata sahabat Abu Darda, tidak ada hadiah yang lebih menyukakan diriku, hadiah yang lebih menyenangkan diriku yang diberikan oleh saudara Islamku, minas salami, melebihi salam. Ini hadiah terbaik. Dan ini malah Bapak Ibu yang mulia, hal ini hampir hilang di kalangan umat Islam. Salam ini hampir hilang. Beliau sahabat memberikan pengajaran pada kita, hadiah terbaik itu adalah salam. Jumpa kawan, salam. Jumpa orang Islam, salam. Sampai satu kali Nabi ngajarkan, ila arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak. Kenal salam, nggak kenal pun ucapkan salam. Bahkan dalam satu riwayat, tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dia kenal. Lah sekarang kenal pun tidak salam. Padahal salam dengan orang yang dia kenal saja itu sudah jadi tanda kiamat. Nah sekarang umat Islam kenal pun tidak mau salam. Ini adalah hadiah yang terbaik. Bagaimana tidak? Isinya doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah berikan kepada engkau. Apakah ada hadiah yang lebih baik daripada ini? Warahmatullahi, semoga rahmat Allah kepada engkau. Wabarakatuhu, semoga juga berkah Allah berikan kepada engkau. Apakah ada hadiah yang lebih besar daripada ini? Maka kata Abu Darda, tidak ada hadiah yang lebih aku sukai yang diberikan oleh seorang Islam ketika jumpa denganku melebihi salam. Wala balagoni anhu khairun ahabbu min mautihi. Wala balagoni, dan tidak juga sampai kepada aku anhu, mengenai saudara Islamku, khobarun, satu khobar, satu berita, ahabbu, yang lebih aku sukai, min mautihi, daripada kematiannya. Nah ini harus dipahami ucapan Abu Darda. Kata Abu Darda, kalimat yang kedua, tidak ada satu kabar yang aku dengar daripada orang Islam, daripada kawan-kawan karibku, yang lebih aku sukai melebihi kabar kematiannya. Nah, ini bukan seperti otak kita yang memang kita ini kurang sehat, tidak seperti sahabat. Kalau kita ada orang yang kita nggak suka mati, ya mati lang situ, kan begitu. Tahu ndak? Itu yang suka ganggu-ganggu kamu itu mati. Alhamdulillah, kita katakan. Lah kita juga syukur. Kalau Abu Darda beliau mengatakan enggak. Kabar yang paling aku sukai adalah ketika aku mendengar berita orang beriman meninggal dunia, itu kabar yang terbaik. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, bagaimana tidak?
Hal ini adalah hal yang terbaik. Coba kita bayangkan, apakah ada satu anugerah yang terbaik melebihi seseorang bisa mati dalam keadaan Islam? Nggak ada. Ini adalah anugerah terbesar. Bahkan itu perintah Allah. Kalau ini terjadi, maka berarti dia maknanya masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan, jangan mati kecuali kalian menjadi orang Islam. Kalau mau mati, mati iman, mati Islam. Lah sekarang ada orang mati kok mati Islam, apa bukan orang hebat? Kita sekarang nampaknya sibuk di masjid, sekarang sibuk nampaknya puasa, baca Quran, tarawehnya 1 juz, sibuk qiyamul lail, sibuk baca Quran, sibuk zikir, nampaknya seperti soleh, nampaknya seperti taat. Siapa yang jamin kita bisa mati dalam keadaan Islam? Kalau ada orang mati dalam keadaan Islam, apakah itu bukan satu kabar gembira? Itu anugerah. Lah sekarang sudut pandangnya dari mana? Tapi kalau orang nggak ada ilmu, mendengarkan perkataan Abu Darda, dia katakan Abu Darda ini sudah lain ini, error ini. Naudzubillah. Enggak. Sudut pandangnya sahabat memandang dari sudut pandang akhirat. Tidak ada kabar yang lebih aku sukai, kabar mengenai orang iman, kabar mengenai saudaraku. Tidak ada kabar yang lebih aku sukai melebihi kematiannya. Kok mati senang? Ya, maksudnya ketika mendengar kabar si fulan meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka dia pun mengatakan alhamdulillah, besok kan giliran saya. Kalau nggak besok, besok lusa. Nggak besok lusa, 3 hari lagi. Nggak 3 hari, seminggu lagi. Mau ndak mau kematian pasti datang. Yang mau dipelajari bagaimana menghadapi kematian tapi dalam keadaan taat pada Allah. Famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Lah ini sahabat. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat athar yang telah kita dengarkan daripada kitab Busyrul Kaib Biliqail Habib. Dan insya Allah setiap Sabtu pagi kita akan baca, ini kitab risalah, kitab kecil saja. Insya Allah setiap Sabtu pagi selama bulan Ramadan kita akan dengarkan sedikit demi sedikit daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Tujuannya supaya kita bisa memandang dengan pandangan yang benar, dengan kacamatanya iman, kacamatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya kita ini bertambah cinta pada Allah, tambah cinta pada Rasulullah, tambah cinta dengan kampung akhirat. Akhirnya kita semakin mempersiapkan diri kita untuk amal di negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.